Selamat siang pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One bersama saya Ana Telita. Tadi sama-sama kita sudah saksikan sidang dakwaan, sidang perdana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Nofriansyah Yosua Huta Barat yang artinya saat ini nanti akan dibacakan sidang eksepsi usai digelar pada pukul 13:45. Kalau kita tadi lihat sidang berjalan dengan lancar di mana sidang ini dipimpin oleh Wahyu Iman Santosa dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Ancaman pidana untuk Ferdy Sambo jika kita lihat tadi sesuai dengan dakwaan yang dibacakan adalah dalam kasus pembunuhan berencana ini pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 2. Kemudian dalam kasus kedua yaitu obstruction of justice didakwa pasal 221 KUHP. Adapun dalam perkara ini ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yaitu Ferdy Sambo, kemudian istrinya Putri Chandrawati, Richard Eliezer atau Baradae, kemudian Ricky Rizal atau Bribka RR dan juga Kuat Ma'ruf. Kelimanya juga disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan juga dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan ayahanda dari almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Pak Samuel. Selamat siang Pak Samuel. Selamat siang. Pak Samuel, bagaimana kondisi Pak? Ya, sehat, dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Pak Samuel, mungkin kita berbicara mengenai sidang yang dakwaan yang digelar tadi dengan terdakwa Ferdy Sambo. Melihatnya seperti apa Pak? Kita sudah mengikuti dari awal tadi persidangan yang membacakan jaksa dakwaan. Ada tempat saya menyimaknya di dalamnya bahwasanya Ferdy Sambo ini ya, itu semua dia yang merencanakan. Dan selama ini kan yang beredar di publik bahwa dia tidak ikut menembak. Ternyata daripada dakwaan yang dibacakan oleh jaksa tadi, Ferdy Sambo ikut menembak kalau tidak salah 2 kali di kepala dengan pergelangan tangan kiri. Dan sesudah itu dia menembaki dinding untuk merekayasa rencana-rencana mereka. Dan selama ini juga bahwasanya katanya itu si Putri tidak mengetahui peristiwa itu. Ternyata di TKP yang berjarak 3 meter dari tembak menembak itu, biarpun dia di dalam kamar utama, dia kan ada di TKP. Dan mereka sempat memberikan uang kepada yang disuruhnya untuk menembak, ternyata dimintanya kembali. Bahwasanya nanti kalau sudah aman peristiwa ini akan dikembalikan. Dan masih banyak lagi di sini saya catat semua tadi hal-hal penting yang dibacakan oleh Pak Jaksa. Pak Samuel, artinya tadi kaitannya dengan Putri Chandrawati, tadi Anda katakan bahwa Putri Chandrawati berjarak 3 meter. Ini sesuai dengan dakwaan yang tadi sudah disebutkan di persidangan ya Pak. Ini artinya ada di setiap perencanaan begitu ya Pak. Nah, seperti apa sebenarnya? Padahal waktu itu mungkin kita sempat berbincang kalau Pak Samuel masih ingat bahwa Bu Ibu PC ini bersikap baik terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J ini. Disitulah kami awalnya memang keluarga semenjak kita kembali dulu ke bulan Juli yang lalu mendengar berita bahwa almarhum meninggal tembak menembak. Kami tidak percaya awalnya. Jadi perlahan demi perlahan berjalan hari demi hari. Sudah begini faktanya yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, dakwaan itu ternyata kami jadi heran melihat sikap mereka itu. Memang selama anak kita bekerja di sana selama kurang lebih 2,5 tahun, tidak pernah bercerita tentang hal-hal yang tidak bagus begitu. Jadi entah bagaimana, entah apa musababnya kok setega itu orang itu. Kalau saya bilang ya, bukan sekedar dibunuh lagi, dibantai gitulah dengan 7 tembakan peluru. Itu kalau menurut saya pribadi itu bukan sekedar dibunuh lagi, sudah dicincang begitulah. Tapi dari Pak Samuel sendiri melihat ada hal barukah dari dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada saat persidangan tadi?
Dari hal baru yang saya ingat itu bahwa Ferdi Sambo itu menembak di kepala dan yang di tangan itu. Selama ini kan beredar dia itu tidak ikut menembak dan hanya menyuruh menembak si Berada, ternyata ikut dia menembak kan menurut dakwaan tadi. Itulah hal baru. Dan keduanya itu kan ternyata si Putri itu yang mengajak ke rumah Duren 3 dengan alasan untuk PCR atau isolasi mandiri. Ternyata menurut dakwaan tadi bahwasanya itu hanya untuk mengajak dia ke sana agar sesuai dengan rencana mereka untuk menghabisi nyawa anak saya. Jadi menurut pendapat saya ini suatu perbuatan yang sangat keji. Pak Samuel, kalau kita melihat tadi pada saat dakwaan, tadi juga Pak Samuel sempat mengutarakan bahwa Ibu PC sempat memberikan uang namun ditarik kembali begitu hingga kasusnya usai, kemudian memberikan ucapan terima kasih. Apakah artinya bagaimana Pak Samuel melihat ini? Apakah mungkin ada dendam dari Ibu PC sendiri? Ya itulah yang kurang begitu kita paham. Jadi kalau soal itu nanti kita ikuti dulu perkembangan ke depan persidangan ini. Soalnya kan ini pembacaan dakwaan untuk Putri belum dilakukan. Kita ikuti dulu pembacaan dakwaan untuk Putri. Apa kegiatan dia sebenarnya hal dalam pembunuhan ini. Baik, untuk dakwaan sendiri Pak Samuel, melihat dakwaan yang tadi sudah dibacakan sebanyak 90 halaman begitu dakwaannya, apakah sudah memenuhi harapan keluarga? Kalau kita ikuti item demi item ya soal dakwaan yang dibacakan hakim itu, lagi pula kan kita tidak di TKP, kita ada di Sumatera. Jadi kalau menurut hemat saya tadi mengikuti persidangan ini, ya itu sudah mengarah memang apa yang dituntut oleh kami selaku keluarga melalui perpanjangan tangan kuasa hukum kami yang di Jakarta bahwa 340 itu memang mengena ke sana. Baik Pak Samuel, kita tahan dulu, kita masih akan berbincang dengan Pak Samuel, namun kami harus jeda dulu. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali, tetaplah di Breaking News TV One.